Pernah sadar nggak kalau setiap kali kita kirim pesan, nonton film, atau bahkan kerja dari rumah, kita itu sebenarnya lagi berdiri di atas dua pilar raksasa yang nggak kelihatan. Nah, hari ini kita bakal bongkar fondasi dunia digital kita itu, komputer dan internet. Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari semua pembahasan kita. Gimana ceritanya? Cuma dua penemuan, komputer sama internet, bisa merombak peradaban kita secepat dan sedalam ini. Untuk jawab itu, kita perlu ngelihat komputer dan internet sebagai dua mesin penggerak utama di balik revolusi digital. Keduanya punya peranan beda, tapi saling melengkapi dengan sempurna banget. Nah, ini dia hubungan kuncinya. Anggap aja komputer itu otaknya yang bisa mikir dan ngolah data. Dan internet itu sistem saraf global yang nyambungin semua otak tadi. Kekuatan sejati mereka baru muncul pas keduanya kerja bareng. Oke, kita bedah satu-satu ya. Mari kita selami pilar pertama kita, komputer. Apa sih sebenarnya alat ini dan kok bisa jadi sepenting ini? Meskipun namanya berasal dari kata menghitung, jangan salah ya, kekuatan komputer itu bukan cuma jadi kalkulator super. Kekuatan utamanya adalah mengubah data mentah, entah itu angka, teks, gambar, jadi informasi yang punya arti buat kita. Kutipan dari Robert Hablismer ini ngejelasin keajaiban itu dalam 4 langkah sederhana. Coba bayangin pas kita ngetik email. Keyboard kita itu input, software email memproses tulisan kita, komputer menyimpannya sebagai draft, dan pas kita tekan kirim, itulah outputnya. 4 langkah simpel ini terjadi jutaan kali setiap detiknya di seluruh dunia. Manfaatnya? Wah, ada di mana-mana. Komputer nggak cuma bikin kerjaan kita di kantor lebih cepat, tapi juga jadi kanvas tanpa batas buat seniman digital dan komposer musik. Di sisi lain, dia juga jadi otak di balik pabrik-pabrik otomatis yang mengubah total cara kita bikin barang. Tapi ya gitu, selalu ada dua sisi mata uang. Di satu sisi, komputer itu alat pencerahan, bikin yang rumit jadi gampang. Tapi di sisi lain, ketergantungan kita ini bikin kita jadi rapuh. Ancaman virus, data yang bisa hilang kapan aja, dan adanya jurang pemisah buat mereka yang belum melek digital. Nah, itu tadi komputer. Sekarang, kita masuk ke pilar kedua yang nyambungin semuanya, internet. Gampangnya gini, internet itu jaringan dari segala jaringan. Dia itu infrastruktur raksasa yang bikin miliaran perangkat bisa ngobrol satu sama lain. Kenapa bisa? Karena semuanya setuju pakai satu set aturan yang sama, namanya TCP/IP. Ibaratnya, ini tuh kayak sistem pos global buat data. TCP yang mecah email kita jadi paket-paket kecil, dan IP yang mastiin tiap paket tahu alamat tujuannya. Pakar teknologi kita, Onoe Purbo, nangkep esensinya dengan pas banget, efisiensi. Coba bayangin, sebelum ada internet, ngirim dokumen ke seberang dunia bisa berhari-hari. Sekarang, kita kirim data segede gaban dalam hitungan detik. Internet bukan cuma bikin komunikasi lebih cepat, tapi mengubah skala dan biaya komunikasi itu sendiri. Dan yang luar biasa, internet ini nggak ujuk-ujuk ada buat kita semua loh. Awalnya, dia lahir sebagai proyek militer yang sangat eksklusif, namanya ARPANET. Tapi momen kuncinya terjadi di tahun 1990 pas World Wide Web diperkenalkan. Itulah titik di mana internet berubah dari alat untuk segelintir peneliti jadi ruang publik global buat seluruh umat manusia. Dampaknya benar-benar mengubah segalanya. Internet gak cuma ngasih kita akses ke perpustakaan terbesar dalam sejarah, tapi juga menciptakan pasar global di mana pengrajin dari desa terpencil bisa jualan produknya ke New York. Dia mendemokratisasi informasi sekaligus perdagangan. Tentu saja, internet ini kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, dia adalah mesin pencerahan dan efisiensi. Tapi di sisi lain, kecepatan dan anonimitas yang sama menjadikannya lahan subur buat hoax, menciptakan epidemi kecanduan, dan membuka pintu lebar-lebar bagi kejahatan cyber yang makin canggih. Oke, sekarang bagian paling penting. Gimana kalau dua pilar ini kita gabungin? Karena disinilah revolusi yang sesungguhnya terjadi. Nah, ini dia intinya. Ini kuncinya. Komputer yang super canggih tanpa koneksi, ya kemampuannya terbatas. Internet tanpa ada perangkat pintar buat mengaksesnya, ya cuma infrastruktur kosong. Kombinasi keduanya inilah yang melahirkan dunia digital yang kita tinggali hari ini. Dan ya, kombinasi inilah yang ngasih kita dilema besar di era digital. Di satu sisi, kita punya kekuatan luar biasa untuk berinovasi dan terhubung. Tapi di saat yang sama, ia melahirkan tantangan-tantangan baru yang super rumit, yang nuntut kita semua untuk lebih waspada dan bertanggung jawab. Jadi, sambil kita tutup pembahasan kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan.
Dengan kekuatan dahsyat ini di ujung jari kita, siapa yang sebenarnya pegang kendali? Kita atau teknologi kita? Terima kasih sudah menyimak.